Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah pendidikan orang dewasa. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran orang dewasa. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama Rian Bagusandra Ardana, Safira Soifiah, Salsa Bener Asifa, dan Cindy Ayu Permatasari. Poin-poin yang akan dibahas pada kelompok kami yaitu mengenai 1. Pengertian strategi pembelajaran orang dewasa, 2. Perbedaan teori pengajaran andragogi dan pedagogi, 3. Implikasi konsep andragogi dalam pembelajaran, 4. Strategi pembelajaran orang dewasa. Baik, memasuki materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Yang pertama adalah pengertian strategi pembelajaran orang dewasa. Pengertian, menurut William F. Gluck dan Lawrence Jones, yang diartikan dengan strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi. Ada 2 hal yang harus dicermati dari pengertian di atas. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Yang kedua, perbedaan teori pengajaran andragogi dan pedagogi. Andragogi sebagai sebuah teori pengajaran memiliki perbedaan dengan teori pedagogi. John D. Engels mencatat 4 perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu yang pertama, citra diri. Citra diri seorang anak-anak tergantung pada orang lain. Pada saat anak menjadi dewasa, dia menjadi kian sadar dan merasa bahwa dia dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Pada pengajaran andragogi, hubungan itu sifat timbal balik dan saling membantu. Sedangkan pada pengajaran pedagogi, hubungan itu lebih ditentukan oleh pengajar dan bersifat mengarahkan. Yang kedua, pengalaman. Dalam pendekatan andragogi, pengalaman orang dewasa justru dianggap sebagai sumber belajar yang sangat kaya. Sebagian besar proses belajar dalam pendekatan pedagogi dilaksanakan dengan cara-cara komunikasi satu arah seperti ceramah, penguasaan kemampuan membaca, dan sebagainya. Yang ketiga, kesiapan belajar. Dalam pengajaran pedagogi, pengajarlah yang menentukan isi pelajaran dan bertanggung jawab terhadap proses pemilihannya, serta waktu kapan hal itu akan diajarkan. Sedangkan dalam pengajaran andragogi, maka pelajarlah yang memutuskan apa yang akan dipelajari berdasarkan kebutuhannya sendiri. Yang keempat, waktu dan arah belajar. Dalam teori andragogi, belajar dipandang sebagai suatu proses pemecahan masalah ketimbang sebagai proses pemberian mata pelajaran tertentu. Sedangkan dalam teori pedagogi, belajar justru merupakan proses pengumpulan informasi yang sedang dipelajari dan yang akan digunakan suatu waktu kelak. Ya, yang selanjutnya adalah implikasi konsep andragogi atau pendidikan orang dewasa dalam pembelajaran. Yang pertama adalah menyiapkan iklim belajar yang kondusif. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Oleh karena itu, dalam pembelajaran model andragogi, langkah pertama yang harus dikerjakan adalah menciptakan iklim belajar yang kondusif.
Yang kedua adalah menciptakan mekanisme perencanaan bersama. Perencanaan pembelajaran dalam model andragogi dapat dilakukan bersama antara fasilitator dan peserta didik. Sebagai dasar adalah bahwa peserta didik akan merasa lebih terikat terhadap keputusan dan kegiatan bersama apabila peserta didik terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah menetapkan kebutuhan belajar. Dalam proses pembelajaran orang dewasa, perlu diketahui bahwa lebih banyak kebutuhan belajarnya. Yang keempat adalah merumuskan tujuan khusus atau tujuan objektif program. Tujuan pembelajaran ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan pengalaman pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Yang kelima adalah merancang pola pengalaman belajar. Untuk menciptakan tujuan yang telah ditetapkan, perlu disusun pola pengalaman belajarnya atau rancangan programnya. Yang keenam adalah melaksanakan program atau melaksanakan kegiatan belajar. Sebagai catatan penting adalah yang pertama untuk melaksanakan program kegiatan belajar adalah apakah cukup tersedia sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk membelajarkan dengan menggunakan model andragogi tersebut. Yang ketujuh adalah mengevaluasi hasil belajar dan menetapkan ulang kebutuhan belajar. Proses pembelajaran model andragogi diakhiri dengan langkah mengevaluasi program. Pekerjaan yang mengevaluasi merupakan pekerjaan yang harus terjadi dan dilaksanakan dalam setiap pembelajaran. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik dituntut memilih kemampuan, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat. Kemampuan tersebut sebagai sarana, serta usaha dalam memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran untuk menyajikan materi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan program pembelajaran. Pemilihan pendekatan pembelajaran ini hendaknya memenuhi kriteria efisien dan efektif. Suatu pendekatan pembelajaran dikatakan efektif dan efisien apabila strategi tersebut dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih singkat dari pendekatan yang lain. Kriteria lain yang perlu diperhatikan dalam memilih pendekatan pembelajaran adalah tingkat keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode dan teknik, bentuk media, sumber belajar, dan peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik dengan lingkungannya. Tujuan strategi pembelajaran untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kegiatan pembelajaran. Isi kegiatan pembelajaran adalah materi pembelajaran yang bersumber dari kurikulum yang disusun dalam program pembelajaran. Proses kegiatan pembelajaran merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Sumber pendukung kegiatan pembelajaran mencakup fasilitas dan alat-alat bantu pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan pendidik dalam menerapkan strategi pembelajaran partisipatif. Yang pertama, melakukan asesmen kebutuhan belajar, merumuskan tujuan, mengidentifikasi hambatan, dan menetapkan prioritas yang akan digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memilih tema, pokok bahasan, dan atau tugas yang harus dilakukan dalam pembelajaran dan menentukan indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengenai dan mengkaji karakteristik peserta didik sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi isi, materi, atau bahan pelajaran, rincian tugas pembelajaran, serta merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, merancang kegiatan pembelajaran dengan memilih metode, media pembelajaran yang digunakan secara tepat, dan pengelolaan waktu. Yang keenam,
memilih fasilitas dan pembelajaran dan sumber bahan yang mendukung proses pembelajaran. Yang ketujuh, mempersiapkan sistem evaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, mempersiapkan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Jalan-jalan ke Medan, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.